untuk melakukan wawancara dengan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Ibu Puan Maharani. Selamat sore, Mbak Puan. Ya. Apa kabar, Mbak Puan? Alhamdulillah. Saya ucapkan selamat dulu, Mbak, atas menjadi Menko di Kabinet Pak Jokowi. Terima kasih. Ya. Mbak Puan, kalau kita bicara dengan apa yang tugas dan amanah yang Anda dapat sekarang ini, Mbak, sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Manusia dan Masyarakat. Nah, program kerja yang utama dari Menko Kesra ini apa di tahun pertama ini? Ya, tentu saja sebagai program prioritas di saya nggak bicara tahun pertama ya, 2 bulan pertama ini adalah bagaimana kita bisa mensosialisasikan Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera yang menjadi program prioritas dari pemerintahan Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kala ini. Kenapa itu, Mbak, yang menjadi prioritas, Mbak? Ya, karena sesuai dengan visi misi Pak Jokowi di Nawacita dan juga janji Pak Presiden bahwa untuk bisa membuat manusia-manusia unggul itu adalah dengan bagaimana mereka kemudian sehat jasmani, sehat rohani, dan kemudian bisa mempunyai daya saing yang luas, bukan hanya di Indonesia tapi di luar negeri, bersaing dengan siapa saja, dan paling tidak itu bisa mengurangi pengangguran, dan tentu saja kita punya SDM yang mumpuni untuk bersaing dengan siapa saja. Bukankah program itu sudah ada di pemerintahan sebelumnya yang namanya BPJS, kemudian yang terkait dengan kesehatan? Dan kemudian ada lagi ini di pemerintahan yang baru, ada yang namanya tadi Kartu Indonesia Sehat. Yang perlu saya sampaikan, BPJS dengan Kartu Indonesia Sehat itu beda. BPJS adalah badannya, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar itu adalah programnya. Mungkin kalau di BPJS itu kan dulu Jaminan Kesehatan Nasional. Nah, yang membedakan apa dengan JKN dengan Kartu Indonesia Sehat adalah cakupan covernya. Bahwa kalau di Kartu Indonesia Sehat ini meliputi preventif, kuratif, dan tentu saja promotif. Artinya apa? Masyarakat sebelum sakit sudah bisa berobat, sudah bisa memeriksakan kesehatannya. Salah satu contoh yang konkretnya aja adalah pemasangan alat kontrasepsi. Itu sekarang udah bisa dilakukan secara gratis. Kemudian perbaikan gizi ibu hamil dan bayi yang baru lahir, itu juga sudah bisa dilakukan. Jadi nggak baru hamil periksa terus diobatin, tapi saat kemudian baru akan hamil aja ibu-ibu ini bisa periksa bahwa saya sehat ya untuk kemudian mengandung atau hamil atau kemudian mempunyai anak. Yang ketiga, salah satunya adalah tes HIV dan bagaimana proses pengobatannya itu nggak ada di JKN, dan masih banyak lagi lah apa cakupan covernya di Kartu Indonesia Sehat ini. Mbak, kalau tadi sempat membandingkan sedikit ya antara JKN tadi dengan Indonesia Sehat. Saya melihatnya JKN ini tidak begitu lengkap, kemudian dilengkapi oleh di sini. Kenapa harus Indonesia Sehat, Mbak? Kenapa tidak JKN-nya yang sudah ada, eksis, tidak ditambah tadi, diperbaiki dan dimaksimalkan? Ya, ini kan masalahnya kan hanya masalah nama sebenarnya, dan kami berharap bahwa sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan oleh Pak Jokowi bahwa kita akan punya apa namanya kesehatan gratis, pendidikan gratis, ya kemudian supaya lebih apa masuklah namanya. Jadi masuknya ke Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar, bahwa kemudian apa saja yang akan didapat oleh masyarakat, apa saja perbedaannya. Tentu saja ke depannya ini setelah 2 bulan masuk ke tahun 2015, apa aja yang akan menjadi kelengkapan dari pengobatan Kartu Indonesia Sehat ini akan kita makin lengkapi ya, kalau nanti semua mekanisme dan aturan-aturannya bisa segera kita selesaikan. Kalau misalkan Indonesia Sehat ini jauh lebih apa namanya bermanfaat dibandingkan JKN, kemudian JKN akan diapakan, Mbak? Nah, ini akan kita integrasikan. Apakah kemudian ini akan disatukan, apakah sendiri-sendiri, atau bagaimana mekanismenya, itu kan nggak bisa tiba-tiba kita cabut, kita copot, terus kita satuin. Ini juga sudah menjadi satu hal yang kemarin saya minta untuk diselesaikan dalam rakor 8 kementerian yang saya pimpin. Dalam artian semua kementerian coba untuk bisa mencari solusinya, apa yang terbaik setelah kartu ini beredar setelah 2 bulan di 2015 ini mau kita apakan. Saya sih memang berharap bahwa kemudian tidak banyak kartu-kartu atau apa namanya nama-nama yang kemudian akhirnya akan memusingkan masyarakat. Saya berharap bahwa ini semua akan disatukan, satu identity, tapi kan satu identity ini juga harus mendapatkan validitas, keakuratan apa nama identitas dari setiap orang yang akan mendapatkan haknya dan memang benar-benar nggak mampu. Makanya itu saya juga kemarin dalam rakor yang saya pimpin, saya mengundang Menteri Dalam Negeri untuk minta bahwa IKTP yang saat ini menjadi dasar dari BPJS dalam
melihat nama-nama penduduk atau kemudian siapa saja yang berhak untuk ikut dalam mendapatkan fasilitas dari negara ini memang benar-benar valid. Nah, targetnya siapa? Sasarannya siapa nih, Mbak? Ya tentu saja keluarga prasejahtera yang saat ini kita ambil datanya itu dari PBI tahun 2011. Nah, makanya ini kan memang udah 2011 sementara sekarang 2014. Makanya saya juga sudah meminta kepada Mendagri, dan Mendagri kemarin sudah mengatakan bahwa untuk sementara IKTP kita stop untuk kita cek dulu validitas keakuratan datanya, karena itu yang menjadi salah satu acuan kita mendapatkan data-data siapa saja orang yang akan menerima fasilitas dari negara ini. Nah, sesudah itu baru kita akan perbaiki tahun 2015 apakah itu memang benar valid, apakah harus diperbaiki. Yang pasti siapa yang menerima Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar ini adalah orang keluarga yang pada saat kemarin JKN diberikan belum pernah masuk dalam kabinet, membuat orang cukup surprise karena Mbak terbilang cukup muda, kemudian langsung menduduki jabatan sebagai Menko. Ini banyak yang meragukan, Mbak. Ini Mbak Pons itu menjawab keraguan orang-orang yang meragukan Mbak ya. Tentu ada juga yang yakin. Nah, yang meragukan ini bagaimana, Mbak? Ini tentu saja tantangan buat saya. Kemudian saya juga merasa ini satu perjuangan buat seluruh kaum perempuan bahwa kita ini bisa diberi kesempatan di posisi-posisi strategis. Jadi beri kesempatan dan ruang buat saya dan seluruh kaum perempuan ini untuk bisa membuktikan bahwa insya Allah kita bisa. Jadi Mbak buktikan dengan kerja selama 5 tahun ini? Ya, kerja-kerja yang apa saja yang saya lakukan akan saya lakukan secara maksimal. Bahwa kemudian saya tidak akan memberikan limit apakah 5 tahun, 4 tahun, 1 tahun, 100 hari, enggak. Tapi yang penting adalah apapun yang saya kerjakan insya Allah itu semuanya adalah untuk keberhasilan bangsa ini ke depan. Bukan hanya bangsa ini, tentu saja untuk seluruh kaum perempuan, kemudian diri saya sendiri, keluarga saya, lingkungan saya. Jadi saya berusaha untuk bisa memberikan apa yang saya miliki, kemampuan apa yang saya bisa miliki buat bangsa ini. Oke, Mbak, ini kan kementerian baru ini, namanya Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Nah, artinya kalau untuk kebudayaannya seperti apa nih, Mbak? Yang Mbak akan prioritaskan? Ya tentu saja arti kebudayaan itu apa sih? Sebenarnya kan arti kebudayaan itu mencakup hal yang lebar dan luas. Tapi salah satu contohnya adalah kita ini dibesarkan pasti dan dididik dengan budayanya masing-masing. Nah, dengan budayanya masing-masing ini saya berharap bahwa siapapun kita, kalau kemudian kita mempunyai kesempatan untuk belajar paling tidak minimal 9 tahun atau 12 tahun, kita ini akan bisa mempunyai pendidikan yang baik. Kemudian kalau kita sehat, kita berpendidikan, artinya kita akan bisa menyalurkan apa yang kemudian diajarkan oleh keluarga kita dulu lah, waktu dari kecil kita sampai besar, untuk paham dari mana kita berasal. Jadi kalau kita kemudian nanti dimasuki oleh era globalisasi ini dengan segala macam bentuk masukannya dari luar negeri, kita akan tahu dari mana sih sosok kita ini berasal, akar kita itu dari mana, bahwa itu menjadi salah satu cita-cita yang kemudian harusnya menjadi cita-cita kita semua, bahwa kita punya kebudayaan berkepribadian. Artinya kita mau dengar musik barat lah, kita mau ikut cara berpakaian dengan barat, cara barat juga nggak masalah, tapi kita paham bahwa kita ini adalah orang Indonesia yang punya kebudayaan, yang kita bangga sebagai orang Indonesia dengan nasionalismenya. Jadi kebudayaan ini bukan kemudian hanya dicirikan dengan tarian atau kemudian kultur, tapi bagaimana kita meyakini bahwa berkebudayaan itu adalah salah satu cermin dari rasa nasionalisme kita sebagai rakyat Indonesia. Oke. Mbak, saya mau konfirmasi saja, Mbak dalam kegiatan selain sebagai Menko, bagaimana kegiatan di partai, Mbak? Saya sudah mengajukan surat izin kepada Ibu Ketua Umum bahwa akan nonaktif di partai. Karena selama ini sebagai Ketua DPP bidang politik, ya, itu nonaktif. Nonaktif. Jadi tidak mundur, hanya nonaktif saja. Nonaktif saya. Itu artinya berarti tidak lagi mengurusi partai, Mbak ya? Kalau nonaktif itu sama sekali tidak. Ya, saya fokus untuk bekerja di Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Tentu saja sebagai kader saya tidak bisa kemudian begitu saja keluar, tapi saya sekarang sudah minta izin kepada Ibu Ketua Umum untuk tidak aktif atau nonaktif pada wilayah kepartaian. Oke. Tapi mendapatkan tugas-tugas untuk lobby-lobby di
partai politik tetap, Mbak? Itu kan apa namanya, sama dengan semua orang juga itu kalau mau dinamakan lobby ya lobby, itu silaturahmi lah. Silaturahmi. Oke, baik Mbak Puan, terima kasih atas waktunya. Demikian wawancara saya dengan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Saya tutup.